Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Bismillah baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa naqsuhu sallallahu alaihi Alhamdulillah. Sayyidina lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hada faslun tawi iki iku ana suwiji fasal surutu ijza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarat cukupe watu, maksudnya niki istinja bil hajar ngoten nggih. Istinja bil hajar iku samaniyatun walu ayyakuna yen to ana apa ijza'il hajar iku bisalasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Terus cara bersuci niku kan wonten kalane ngangge toya, wonten kalane ngangge watu. Jadi ini menawa bisa dua-duanya, maka lebih baik. Jadi menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian setelah itu menggunakan air. Soalnya air itu kan lebih bisa membersihkan dibandingkan dengan batu. Tapi kalau seandainya kita tidak mendapati air, maka boleh menggunakan batu. Lah syarat ya, batu yang digunakan ketika kita istinja dengan batu itu yang pertama dengan 3 batu. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Ya. Meskipun tidak mesti dengan 3 batu. Maksudnya ngeten, bisa dengan ujung atau sisihnya. Watu nek kotak nggih mestine wonten 4 sisi gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan selain batu enggak boleh. Misalnya tulang, itu enggak boleh karena tulang itu nggih kula mboten nate ngertos nggih, cuman panganane jin niku tulang. Ya. Jadi cukup menggunakan 3 batu, gitu kan? Ya, kalau seandainya dengan 3 batu kok tidak mencukupi, maka wajib lebih. Gitu nih. Jadi 3 batu itu kan kalau seandainya cukup, kalau tidak maka harus menggunakan lebih dari 3 batu. Gitu nggih. Karena ini dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bisalasati ahjarin. Adalah seorang itu istinja dengan menggunakan tiga batu. Dan ternyata hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh imam hadis yang 6 itu. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, kemudian Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan, Ibnu Majah meriwayatkan, serta Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya juga meriwayatkan. Jadi yang pertama nggih ayyakuna bisalasati ahjarin. Tapi kalaupun kemudian lebih dari 3 batu, maka sunnahnya adalah al-itar. Al-itar itu maksudnya ganjil. Jadi 3 mboten cukup, gangsal mboten cukup, pitu mboten, sulas mboten, telulas dan seterusnya, dan seterusnya. Ya.
Nah, itu terus kemudian kalau di dalam kitab Kasyifatus Sajanya diterangkan kaifiyahnya itu ayyabda bil awwali mim muqaddamis safhah al yumna wa yudiru qalilan ala silai alladhi bada min thumma bitsani muqaddamis safhah al yusra thumma yumiru athalitha ala safhataini wal masrobati jami'an. Jadi ini misalnya habis buang air besar ngoten niku, cara membersihkannya pertama di tempat keluarnya, kemudian setelah itu yudirahu qalilan ila ayyasilal ladzi bada'a minhu. Terus kemudian diputar sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri, kemudian ketiga kalinya keseluruhannya. Ini yang pertama, jadi menggunakan 3 batu. Cuman kalau kita nggak terbiasa, niku ki mboten penak. Kalau di Indonesia itu kan umumnya ya pakai air. Soalnya toyo sikatan, tapi nanti sewaktu-waktu kalau seandainya airnya sudah habis boleh menggunakan batu niku nggih. Wasani halan utawi kaping pindune surut niku ayyunaqqa yen ta den resi apa al mahallu panggonane najis. Al ayyunaqqa al mahallu panggonane diresiki riyen. Yang membersihkannya bagaimana? Ya kalau di sini la yabqa illa isrun la yuziluhu illal ma. Jadi sampai kemudian tidak ada bekas yang hanya bisa dibersihkan oleh air. Tidak ada bekas yang hanya bisa dibersihkan oleh air. Nggih. Paham nggih? Jadi pokoknya diresiki semampunya membersihkan itu sampai kemudian tidak bersisa sesuatu yang angel diresiki dengan batu. Ya. Wa salisuha nggih wa alla yajifa lan yen to ora garing apa an-najisun najis. Wa an-najasun najis ya. Jadi syaratnya lagi adalah najisnya tidak kering. Sebab nek kering nggih boten saged diresiki kali watu kan ngoten. Kudu ngangge banyu. Ya. Terus walayan takilalan ora pindah. Walayan takilalan ora pindah. Napa sing boten pindah iki? Nggih najis. Walayan takilalan ora pindah apa najis? Ngoten nggih. Jadi nek najis wis teng pundi-pundi niku mboten saged. Jadi ini memang di tempatnya ngoten, mboten teng pundi-pundi. Nek bleber teng pundi-pundi nggih mboten saged ngangge ajar, ngoten nggih. Jadi kalau seandainya kemudian kok bleber teng pundi-pundi, maka wajib menggunakan air, tidak boleh lagi menggunakan ajar. Tidak boleh lagi menggunakan batu, ya. Cuman di sini juga ada keterangan kalau fa'inkan al-muntakilu muttasilan ta'ayyalnal ma'u fil jami'. Kalau seandainya yang pindah najisnya itu ternyata masih bersambung dengan najis yang makhrajnya dari tempat keluarnya, maka semuanya harus dibasuh dengan air. Tapi kalau pindahnya itu misalnya najis iki mencolot ngoten nggih, mencolot pindah infasola, tidak sambung dengan najis yang keluar dari makhrajnya, dari tempat keluarnya najis itu, maka ahjar ini masih bisa digunakan untuk membersihkan najis yang masih di tempat apa ya, di asalnya itu mboten pindah-pindah. Kemudian yang muntakil, najis yang pindah itu harus menggunakan air. Paham nggih? Niki.
Loh, yang seperti ini kadang penting loh. Mungkin pas dilala tindakan terus mboten enten banyu kan nganggen niki. Ngaten niki. Itu dipahami ngaten niki. Jadi ada dua model niki. Makna daripada yang takila itu yang pertama, kalau seandainya najis itu yang pindah itu masih sambung dengan najis yang nopo jenenge keluar dari tempatnya, maka ta'ayyana al-jami', semuanya harus dibersihkan dengan air, tidak boleh lagi menggunakan batu. Tapi kalau seandainya najisnya itu kok di tempat asalnya masih, maksudnya di sekitaran tempat keluarnya najis itu ada, tapi ada najis yang meloncat, maka apa? Yang wajib dibasuh hanya yang meloncat mawon, sing bisa teko banget. Sing niki tetap bisa menggunakan batu. Nah, ini kan tidak hanya itu ya, buang air besar, air kecil juga sama, bisa menggunakan batu. Jadi ditempel ki ngoten niku. Pertanyaannya kalau sekarang pakai tisu itu ya mempunyai daya serap. Nah, kira-kira piye niku? Ini tisu. Ya kalau saya ya hanya digunakan satu kali saja. Menyerapnya iya, tapi kan ya bisa digunakan satu kali. Sebab kalau untuk sisinya itu kan nggak bisa. Tapi kalau batu itu kan nggak mungkin terus kemudian mosok nyereping nganti tembus ke ini kan nggih, kecuali nek. Dan ya. Ya, ini juga untuk buang air kecil. Wala yatra'alan ora muncul alaihi ing atase najis apa akhiru najis kang liya. Wala yatra'alan ora muncul alaihi ing atase najis apa akhiru najis kang liya. Jadi tidak terus kemudian ada najis yang lain. Misalnya watune ya najis nggih, mboten kenging. Ya. Dinggo napa ngresiki istismar kok kemudian menggunakan batu yang najis, ya, batunya nggak boleh, artinya itu nggak boleh digunakan, tidak cukup untuk digunakan untuk bersuci. Ya. Kok tetap dia lakukan itu, maka tetap harus menggunakan air membersihkannya. Lah yang baik sekali lagi kan ya menggunakan batu tambahi dengan air, itu malah lebih baik. Wala yujawizalan yanto orang lewati apa najis sofhatahu ing napa sofha niku yen sawi nek dubur niku kan pas gen keluarnya najis. Kalau sofa itu sampingnya niku jenenge sofa. Ya. Ya. Jadi sofa itu kalau berdiri, kita posisi berdiri, maka itu nempel, itu namanya sofa. Berarti kan di sebelah-sebelahnya dubur niku sofa. Bukan, maaf pantatnya bukan, tapi sebelah-sebelahnya dubur niku. Kan bentuknya ngeten iki to. Kirangan ngeten bener ta wong mboten nggih. Wong mboten tau delok. Nek delok cah cilik ngene iki ngeten iki. Lah nek dubur kan pas tempat keluarnya. Lah kalau sofa itu samping-sampingnya atau dinding-dinding ketika kita berdiri maka itu nempel. Lah kalau melewati itu semua ya maka tidak mencukupi. Kita menggunakan batu untuk bersuci. Nggih. Wa hasafatahu lan hasafai wong. Ya niki hasafah nggih. Hasafah iki helme niku. Nah, kan nonton nggon metune wonten helme. Lah nek najise misale nyiprat tenggene helme, maka tidak sah atau tidak cukup jika kita menggunakan batu. Ngoten nggih? Ya. Terus wala yusiba lan yen to ora ngenani hu ing najis apa maun banyu. Najis itu tidak terkena air.
Nggih. Nggih. Wa antakuna lan yen to ana nggih, apa al ajaru pira-pira watu iku tahiratan suci. Jadi mboten kenging kok ngangge sing mutanajis, ngoten mboten kenging, nggih. Jadi kudu suci, syarat watu ini kan ngoten to. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkannya batunya itu dijadikan sebagai alat bersuci. Yang pertama suci. Kemudian lah ini bisa jadi nanti mengecualikan jamit itu loh. Kalau jamit itu kan berarti napa maknane jamit? Benda yang padat. Jamit itu. Jadi kalau seandainya batu yang digunakan itu batu yang kering, apa basah, ini mboten kenging. Soalnya nanti bisa jadi najis itu akhirnya kemana-mana, ya mboten kenging. Terus yang ketiga itu bisa melepaskan najis, maksudnya iso nyerep najis. Ini mboten saged nyerep, mboten kenging. Ya, jadi catatannya itu adalah munasyifan. Munasyifan ini maknane nyerep. Mula basa Arabe anduk niku min syafah. Alat dingge nyerep. Munasyifan itu kan menyerap artinya. Kalau min syafah mengikuti wazan mif'alun itu artinya adalah alat untuk menyerap. Jadi ini misalnya ngangge marmer, mboten sah. Soalnya kan kinclong mboten saged nyerap. Nggih. Niku. Itu penjelasan yang ini penting juga. Menggunakan kaca itu juga nggak bisa karena kaca itu tidak menyerap toh. Yeah. Nganggo spon ini nyerap nggih. Nah, ya betul masalah berarti nggih. Sampai kepada turab ya. Turab itu maksudnya turab debu yang menggumpal, maksudnya debu yang keras itu juga bisa digunakan untuk istinja. Dan ya. Paham ya niki nggih. Jadi ini terkait dengan ini. Cuman kita memang jarang melakukan ini. Meskipun saya juga pernah ketika waktu kecil itu sudah pernah ngaji seperti ini sehingga kalau pipis gitu ya. Kok terus mboten napa nemu banyu misalnya pas dolanan mau pulang kok rada males ngoten nggih wis kadung asik dolanan wis pipis delik ngoten nggih terus mungkin golek watu telu ngoten lah terus istinjai kali watu. Nek kula nate. Kirangan jenengan nate mboten nate nggih. Gitu. Oh ngangge tahun. Enggak. Nggih. Bukan gitu. Faslun tawiki ku ana suwiji fasal ya ada faslun fil wudu'i dalam nerangake masalah wudu nggih faslun tawiki iku fasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6. Fardune wudu niku wonten 6 nggih. Ala awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Senajan tenggene ayat Al-Qur'an mboten enten keterangan niat nggih. Menawi Al-Qur'an niku kan namung idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mboten enten niat. Ya, tapi niat niku diambil dari apa? Hadis Kanjeng Nabi innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kalau dalam kaidah fikihnya kaidah yang berbicara tentang niat itu kan al-umuru bimaqasidiyah. Karena wudu itu kan tidak hanya wajib, ada kalanya wudu itu sunnah. Misalnya wong kok memperbarui wudu itu memperbarui wudu hukumnya sunnah. Nah, bentuknya wudu dengan wajib sama. Makanya terus kemudian diperlukan adanya niat. Masuk dalam kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Kaya misalnya adus.
Mandi ya. Mandi itu kan juga ada kalanya yang sunnah, ada kalanya yang wajib. Tata caranya sama. Maka untuk membedakan itu niat. Ya. Ini termasuk lanjutan dari kaidah al-umuru bima qasidiha niku napa? Maksud yang terpenting dari niat itu kan tamyizurut tabil ibadati ba'dhiha min ba'din. Jadi bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi ini bahas fardune wudu nggih. An-niyatu suwiji niat. Al-awwal utawi kang kapisan iku an-niyatu niat ngoten. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul waji, basuh wajah. Basuh wajah ibatasane wajah niku nggih. Niki napa berarti niki? Niki jenenge napa? Nggih. Batuk. Di batuk niki nggih ubun-ubun. Nek kok ubun-ubun apa niki? Ujung daripada kepala ini sampai kepada ujung dari dagu. Samping niki hati-hati ngeten nggih, dugi samping hati-hati niki. Iku wajah. Asali utawi kang kaping pindho iku ghusl yadaini. Basuh tangan loro. Basuh tangan loro niku berarti ilal mirfaqaini niku nggih. Wa aidiyakum ilal marafiq. Lah ila niki niku duweni makna ma'iyah. Jadi menyertakan basuhan ke siku. Jadi nek ila niku kan maknane onten ma'iyah, onten lil ghayah. Nek onten nek maknane lil ghayah maka ya tidak harus memasukkan siku ke dalam basuhan. Tapi karena kita memaknakan dengan ma'iyah, artinya bahwa siku masuk ke dalam basuhan ketika kita berwudu. Ya. Ila itu bermakna ma'a dengiriku. Ya. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Arabi utawi kang kaping papat iku masusain, ngusap siji-wiji minah si saking sirah. Boten rambut lho nggih, sirah. Tapi juga dengan rambut saja sudah cukup. Lah saiki pertanyaane nek rambutnya dawa pripun? Nek rambutnya wingking dawa, nek sekirane rambut iki dibaleki teng mriki masih dalam cakupan kepala, maka itu sah. Misalnya rambutnya dawa dibaleki ngeten kok terus sik ning gone sekitarnya kepala, maka itu sah. Ngeten nggih. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane napa? Sertane kemiren loro. Jadi mata kaki. Yeah. As-sadis utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Ya, fardunya wudu ini ya. Jadi kalaupun wudu itu kok kemudian hukumnya sunnah, artinya tidak untuk melakukan sholat dan seterusnya kan hukumnya sunnah. Ya rukunnya tetap 6 ini. Mboten kok terus nek sunnah terus rukunnya dikurangi nggih mboten. Ya. Jadi sekali lagi dalil kenapa harus niat itu adalah karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan innal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Ya, niat itu nanti cuman memang karena pemaknaan niat itu kan qasdul fi'li atau qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, berarti waktune niat ketika wudu itu ya ketika membasuh bagian pertama dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Berarti pundi? Wajah. Nek ngusap tangan niki nggih mboten wajib toh. Ngusap tangan nalikane ajeng wudu mboten wajib. Maka yang harus dibasuh pertama kali adalah wajah. Kumur ya juga bukan wajib, istinsak juga mboten wajib. Maka wudu itu pelaksanaan niatnya adalah ketika membasuh bagian pertama dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya, ajeng teng tengah, teng dhuwur, teng pinggir niku pokoknya selagine sik dalam lingkup rai wajah, maka itu boleh.
Nah. Pun. Jadi nek misale saderenge niat kok jenengan wis baso, ya niki mboten katut tenggene basuhane sing sah. Dadi kudu dibaleni. Nggih, dadi kudu bareng. Piok ngeten nawaitul wudu. Dan nggih. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Tertib ini berarti urut-urutan nggih. Urut-urutan. Lah carane niat niku niki wangsul malih teng keterangan nih. Carane niat niku nggih raf'ul hadas terus at-tahara anil hadas niku kenging kabeh. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita wudu itu sudah memenuhi syarat sahnya. Ketika kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Tapi misalnya diganti litoharoti anil hadas itu mboten napa-napa. Jadi jenengan niat tanggane nganggone nawaitul wudu'a li raf'il hadas jenengan beda dhewe iki. Karo sithik-sithik gaya wong bareng ngaji Safinah. Ada keterangan bahwa niatnya itu nawaitul wudu'a litoharoti anil hadas niku kenging. Nggih. Pun. Jadi fardhon niku kudu. Karena wudu itu bisa jadi sunnah. Sehingga kata-kata fardhon lillahi ta'ala niku mesti kudu. Nggih, mboten ngene dimutlake. Sebab kalau dimutlakan itu kan bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Nggih. Jadi niku keterangan tambahan keterangan nggih. Lah wajah niku kan min manabiti sya'ri. Jadi mulai cukule rambut niki to. Sampai hatta muntaha lihyaihi. Lebune gulu mboten. Leher itu tidak termasuk dalam anggota badan yang wajib dibasuh. Tapi nek kuping niki tetap kudu. Lah manabitnya rambut-rambut yang cukul di sekitaran telinga niki juga kudu dibasuh. Brengos niku nggih kudu dibasuh. Nggih. Niki apa? Alis niki kan kalebu tenggene wajah, jadi kudu. Nah, kudu kena kabeh. Malah kudu temenanan nek toya niku ngenani napa? Kulit. Namune. Pemene nek ketel malah kudu niku. Beda lho kali jenggot nggih. Nek jenggot niku kan ana kalane wajib. Itu ketika jarang-jarang, tapi nek jenggote kata niki ming sunnah. Tapi kalau yang masuk dalam kategori wajib misalnya alise kandel niku kudu tetep tumeka tenggene kulit. Gitu ya. Oh, nek wedok kok jenggoten to brengosen kan nonton niku. Ya, mongko wajib tekan basaroh, tekan kulit. Soalnya niku jarang-jarang wong wedok ngoten niki. Pun nggih, as-sadisu at-tartibu wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.